Kan belum selesai tadi. Diskusi dulu Pak. Lanjut Pimpinan. nanti dulu. Sebentar, Supaya diselesaikan. Biar Pak Dipo lanjutkan dulu Pak Cucun. Biar selesaikan. Nah, lanjutkan dulu. Ya, saya lanjutkan ketua. Saya Iya. juga orang hukum ketua. Saya orang hukum ketua. Sudah Iya. dokter belum? Udah tuh. Aduh, udah dokter belum? Pak, apa Pak gelar Pak? Bangga-banggaan gelar Pak. Lu anggota dewan gelar. Ya. Pak, yang penipu dokter juga banyak Pak. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya sempat ada rapat dengar pendapat ya Komisi 3 sama kepolisian, itu Kapolri kalau nggak salah ya. Jadi sempat ada di sini ditulisnya sih ricuh gitu. Kenapa? Karena ada beberapa nama perwira yang disebut. Nah, memang oknum kepolisian ini banyak banget gitu, sampai kita itu kepinginnya kepolisian kalau bisa diambil alih TNI dulu dah, ya kan, semua ini diambil alih TNI dulu, soalnya udah hampir nggak percaya gitu. Ada sih polisi bersih ada, tapi kayaknya lebih banyak yang nggak dipercaya gitu, rekayasa udah terlalu sering rekayasa, sampai kemarin rekonstruksi kejadian itu aja pengacara keluarga korban nggak bisa masuk, nggak boleh nonton, ya kan, pelapor lu itu nggak boleh ngelihat gitu. Gimana kalau ada, ya itulah. Tapi ini kita kembali ke rapat ini ya. Ini beredar video kemarin, dapat yang pendek-pendek, jadi ini lumayan panjang ya. 6 menit kita simak sama-sama ya guys. Kita simak sama-sama. Apa nih yang bikin ribut? Bismillahirrahmanirrahim.
jaringan konsorsium 303 beredar, sekarang ini muncul konsorsium 303 yang baru tersebar di luar medsos. Tentang konsorsium 303 di medsos. Ini ada lagunya sih guys, tapi insya Allah nggak kena apa-apa ya. Kita dengerin ya. Pada bagian jaringan yang pertama, Pak Ferdi Sambo berada di puncak struktur yang melibatkan beberapa jenderal bintang 1 dan bintang 2 serta beberapa nama sipil yang menjadi pemasok dana judi. Ini nyeritain tentang konsorsium 303. Lanjut. Sedangkan pada bagian konsorsium judi 03 yang baru menampilkan kabar reskrim Komjen Pol Agus Adrianto di puncak strukturnya. Nah, ada Komjen Pol Agus Andrianto, ya. Komjen Pol Agus Andrianto ini kalau nggak salah ada akun Instagram istrinya itu sering ke luar negeri apa. Ya pernah lihat, gue pernah lihat. Memang tajir sih, tapi insya Allah bersih ya. Yang diduga menerima setoran bos judi online dari kelompok Medan. Diduga menerima setoran judi dari kelompok dari kelompok Medan ya. Dan pada konsorsium judi 303 ini muncul juga nama Dirpidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi. Pak Dipo. Andirian Jayadi. Dirpidum. Iya. Ini langsung diselak nih. Ya, sekali Pak. Saya interupsi. Ini si Saroni ya? Kayaknya ya, sebentar kita edit. Kayaknya Saroni nih. Lihat ya, bagaimana anggota dewan ini lucu gitu. Kita sebagai rakyat ngelihatnya lucu gitu ya. Ini gua kecilin dulu, terus ini gua gedein gitu. Beneran Saroni. Oh iya, Saroni guys. Iya. Baru disenggol sedikit sudah ada yang panik. Ada apakah ini? Nah, tuh. Diinterupsi. Baik, pertanyaannya adalah secara umum. Jangan dibacakan satu persatu, takutnya nanti menyalahartikan kepada orang-orang yang ada di depan sini. Loh, jadi kalau menurut kami sih Pak Saroni yang terhormat, ya dibaca full lah. Dibaca full. Supaya nggak salah arti Pak. Kalau dipotong-potong nanti salah arti loh. Secara umum aja Pak Dipo. Secara umum. Pak Saron ini juga yang ngomong masalah kasus Brigadir J ini nggak usah melebar kemana-mana. Loh, kok nggak melebar kemana-mana Pak? Kenapa? Ya justru harus dilebarkan Pak. Karena menyangkut banyak hal ini ternyata. Memang yang kena ini, Ferdi Sambo ini adalah kasat gasus gitu Pak. Ya kan Pak? Jadi boleh dong Pak ya melebar kemana-mana ya Pak. Boleh lah. Karena itu ternyata bisa menyimpan banyak-banyak rahasia. Hai. Lanjut. Interupsi Sudah beredar pimpinan. Ketua. Pimpinan interupsi pimpinan. Sebaiknya sebagai anggota Komisi 3 kita berbicara berdasarkan data dan fakta. Data dan fakta. Nah, kalau lagi mau diomongin udah dipotong, lu ingat siapa? Kalau lagi ngomong terus sudah dipotong. Gue inget Ngabalin. Ngabalin itu kan suka gitu, kalau lagi ngomong dipotong. Bukan berdasarkan hal yang hoax. Hal yang hoax. Nih, kalau gua ada di situ, yang menuduh hoax itu yang membuktikan. Ya, yang menuduh itu dalam pasal hukum pidana, yang menuduh yang membuktikan. Jangan kayak ada siapa itu ya yang ngomong, pokoknya kalau pemerintah bilang hoax itu hoax. Jangan gitu dong. Hoax dari mana? Buktiin. Kalau lu nggak bisa buktiin itu hoax, belum tentu hoax. Gitu Bapak. Gimana? Anggota Dewan masa kalah sama lulusan SMA? Ngopi Pak, ini saya lagi pakai baju ngopi. Jadi Izin pimpinan. Izin saya masih interupsi. Saya yang interupsi, saya bakal anggota. Beribut. Tapi jujur aja ya, ini kan ibu beberapa orang. Kalau kemarin kita ngelihat Ngabalin satu orang aja kalah semua ini.
Lanjut. Pimpinan, hak anggota itu, maaf, pimpinan nggak bisa. Saya masih instruksi. Bentar, Lu sebentar, saya masih interupsi. Wah, akhlak. Mestinya belajar sama BUMN, akhlak. Makanya pentingnya belajar akhlak sama orang yang berakhlak. Nah, itu pentingnya semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita berakhlak, Pak, akhlak. Anggota dewan ini, aduh. itu juga pimpinan. Nggak boleh mengejas anggota bertanya. Apa tidak boleh memotong saya? Nah, nggak boleh memotong, rame. Ayo, kenapa bisa rame begitu? Kenapa bisa rame begitu? Berantem begitu, debat begitu. Dulu gua waktu masih kecil, ya gua mudah-mudahan Abah Umi umur panjang sehat afiat, adik-adik gua umur panjang sehat afiat. Biar anak-anaknya nggak ribut, Abah Umi itu bagi sesuatu, umpamanya ada oleh-oleh itu dibagi rata gitu. Jadi anaknya nggak ribut. Tapi kalau udah nggak dibagi rata, salah satu dapat lebih, itu ribut. Itu anak kecil, Pak. Di dewan biasanya gitu juga nggak? Menurut kalian gimana, guys? Apakah ini karena pembagian nggak rata atau gimana ya? Pembagian apa, Be? Mikrofon. Lanjut. Saya masih instruksi. Saya juga nggak boleh, Bapak. Saya instruksi kok dipotong gimana? Bukan, Pak. Bapak nggak boleh mengejudge juga. Nah, Bapak nggak boleh mengejudge. Nggak ada yang ngejudge ini. Rapat dengar pendapat. Kenapa orang dengar pendapat jadi ngejudge ya? Asli. Kayak di TV One kemarin gue ngeliat nih. Anggota saya, Pak. Kalau orang instruksi tidak boleh dipotong. Kapan anggota DPR kok nggak ngerti tatip? Nah, katanya anggota DPR kok nggak ngerti tatip. Itu tadi lagi ngomong, tatip juga. Tumbuh oleh tutup. Bapak juga memotong orang ngomong, Nggak biarkan bisa, dulu. saya instruksi Selesai kok. anggota saya, Pak. Saya instruksi, Iya. Pak. Pimpinan tegas pimpinan. Baca tatipnya. Tegas, Kasih mana pimpinan. ya? Ini satu nama yang disebut loh. Baru Komjen Agus ini yang disebut tadi nih. Komjen nih. Aduh, begini amat ya anggota dewan kita. Ya Allah, lanjutin dikit lagi. Interupsi. Kalau lagi instruksi, boleh. Boleh. Baca tatip. Baca tatip. Izin Pak Ketua. Kita tenang pimpinan. Ya, Tenang dulu. terima kasih Pak Nasir Jamil. Terus dikasihnya lagunya yang begitu sama orang-orang ini ngeditnya netizen ini. Aduh. Deng. Akhlak guys, akhlak. Jadi saya sarankan sampaikan hal-hal yang sesuai dengan data dan fakta. Karena kita bicara itu harus sesuai data dan fakta. Kalau ada hal yang beredar, sampaikan saja hal-hal yang beredar di media, apakah itu betul atau tidak. Nah, kan mau disampaikan tadi Pak, udah kepotong sama Pak Saroni. Sama si Roni tadi udah kepotong, kan mau disampaikan tadi. Tadi itu mau disampaikan Bapak, saya aja rakyat ngeliat. Mestinya kalian kalau waktu rapat itu ngundang rakyat gitu Pak, biar punya malu dikit. Yang memimpin rapat itu mestinya rakyat. Itu kan tadi Bapak yang ngono yang pertama kan mau nyampein, kepotong sama si Roni. Iya kan? Jadi tidak usah menyebut nama. Itu maksud. Loh, gimana Pak? Di data itu ada namanya itu. Kan boleh aja. Apa benar ini? Kan bisa Pak. Menyebut nama itu benar. Nih kayak saya nih Pak. Apa benar Pak? Bapak begini karena takut terbongkar. Boleh Pak. Apa benar Bapak jadi ribut-ribut begini karena ternyata diduga kuat, disinyalir kuat bahwasannya di Komisi 3 ada yang juga dapat setoran. Kan bisa nanya gitu. Itu contoh Pak. Ya. Iya, Bapak kan orang berpendidikan. Itu tadi boleh Pak. Aduh. saya.
Jadi begitu, kita ini orang hukum, bicara Orang hukum. tentang hukum. Berbicara Kalau tentang potong juga masalah pembicaraan, baca tatib, boleh Nah. enggak interupsi, boleh enggak mau ngomong. Jadi begitu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Dipo, lanjut. Saya Pak Dipo. Pak Dipo lanjut. Sama aja. Menurut kalian kenapa ya mereka ribut ya? Kan belum selesai tadi. Interupsi dulu Pak. Lanjut, lanjut Pak Dipo. Nanti dulu. Sebentar, Supaya diselesaikan. Biar Pak Dipo lanjutkan dulu Pak Cucun. Biar selesaikan. Nah, lanjutkan dulu. Ya, saya lanjutkan ketua. Saya Iya. juga orang hukum ketua. Saya orang hukum ketua. sudah Iya. dokter belum? Udah tuh. Aduh, udah dokter belum? Pak, apa Pak gelar Pak? Bangga-banggaan gelar Pak. Lu anggota dewan gelar. Ya. Pak, yang penipu dokter juga banyak Pak. Maling bergelar juga banyak Pak. Maling berseragam banyak Pak. Maling paham hukum banyak Pak. Bahkan pembunuh itu adalah aparat keamanan juga ada Pak. Terus kalau lu dokter kenapa Pak? Merasa lebih inilah pejabat kita guys. Aduh. Lanjut. Ya bukan begitu ketua. Oke. Ya, oke. Sedangkan ini saya lanjutkan sedikit Pak Ketua. Sedangkan pada bagian jarukan konsorsium judi 303 yang baru menampilkan kabar reskrim Komjen Pol Agus Adrianto di puncak strukturnya yang diduga menerima setoran bos judi online di Medan. Ini kalimatnya betul, yang diduga. Iya nggak nuduh itu bukan hoax. Dan pada konsorsium judi 03 muncul juga nama Dirpidum Barreskrim Brigjen Dian Andi Suryadi. Ada yang bilang itu sebagai upaya balas dendam terhadap kabar reskrim yang kini sedang bekerja keras. Nah, Intinya ketua, saya cuma nanukan di sini. Kalau ini tolong pernyataan saya pernah ini tolong dijawab oleh Pak Kapolri. Kalau Mama tidak terlibat, tinggal kita menjelaskan dari Kapolri. Ini sudah beredar, berita sudah beredar di luar. bener. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dipo. warahmatullahi Berkenan Pak Dipo yang tadi, kalau boleh lebih senang Pak Dipo kasih ke Pak Kapolri terkait apa yang menjadi pertanyaan Pak Dipo, itu lebih mantep. Boleh nanti ketua setelah ini. Boleh langsung aja Pak Dipo. Iya. Biar difoto. Pak Dipo nggak apa-apa. Pak Cucun nggak apa-apa ya? Pak, bentar Pak, saya minta tertib juga ini. Tidak boleh, saya itu Pak sama dengan Bapak juga menduduki pimpinan. Gak pernah saya diktator, anggota harus di bawah pimpinan. Tolong juga hargai anggota Pak. Ini anggota praksi saya. Oh, di Bapak depan jangan Kapolri potong. Kalau waktu habis ingatkan waktu. Jangan ke substansi, biarkan anggota saya ngomong Pak. Gak boleh, saya juga sama pimpinan di luar komisi ini. Saya menghargai anggota, mau ngomong apa silakan. Hak anggota di nunggu MD3 loh Pak, sama-sama. Jangan bilang Pak Dipo bukan dokter, Pak Adis dokter. Harus nah, dikomparasikan itu, gitu, nggak boleh Pak. Bener. Apa jadi standar dokter itu? Nah, enggak jadi standar Pak. Saya sepakat sama Bapak. Walaupun ya begitulah kalian ya di anggota dewan. Interupsi Pak, interupsi pimpinan. Kapolri. Ntar dulu. Pimpinan interupsi. Adis sebentar Pak Adis. Interupsi pimpinan. Saya tidak senang kalau saya diomong diktator. Siapa yang diktator di sini? Saya Sebentar. hanya meluruskan. Jadi ngebahas Kita- diktator. Saya belum selesai pimpinan. Saya hanya meluruskan di sini. Jangan sebut nama. Ya nggak apa-apa Itu Pak. saja yang saya bilang. Pimpinan, Dulu. kita Jangan semua sebut turunkan nama. ton. Iya. Pimpinan. Ntar dulu. Tolong. Karena Pimpinan sementara yang- saya Pak yang Ahmad pimpin, Saroni. Iya. mohon kiranya Dibikin- untuk tidak semua berinterupsi. Pimpinan. Saya Ntar dulu. sudahi masalah ini. Teman-teman, Pimpinan ini dari awal. Iya rame dah lu. ini Oh. ditonton oleh puluhan juta orang. Iya Pak. Kalau etika Komisi 3 tidak Iya. bisa memberikan kepada publik dengan Iya. jelas, Ya rusak ini kita. memang. Lebih baik kita Rusak ini pelan-pelan. kita. Minta maaf Pak. Menurut rakyat udah lama kita ngelihatnya rusak Pak. Iya. Udah lama. Bahkan kami menduga Pak. Ya. Seperti yang saya bilang tadi. Saya waktu kecil itu Pak. Suka ribut sama adik saya. Kalau dari pembagian orang tua itu nggak rata gitu.
Tapi begitu rata Pak, dia diem semua, sepakat semua. Itu pemberian orang tua. Nah kami menduga bahwasanya dengan disebutnya Komjen Agus Andrianto ini ada yang protes, ada yang ini. Mungkin ada sebagian yang dapat, ada sebagian yang enggak. Kan bisa begitu Pak, dugaan. Ya kan, menduga boleh Pak, belum ada pasal pidananya menduga. Menduga bukan menuduh. Tadi sudah ada tuduhan malah jangan hoax. Nah kalau bisa membuktikan dia hoax, itu buktikan gitu. Bahwasanya itu hoax, data yang benar begini. Begitu, karena yang menuduh itu yang membuktikan. Kalian ini orang-orang hukum, katanya ada doktor, ada S1. Gue bukan orang hukum bisa paham. Lulusan SMA. Jadi kadang gelar itu nggak jaminan. Gelar nggak jaminan. Udah ya guys, gitu aja. Inilah kelakuan anggota Dewan kita di Komisi 3 di depan Kapolri. Ya, udahlah. Udah ya guys ya, gitu aja. Komentar yang baik di bawah. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe komentar yang baik di bawah, yang baik-baik. Beginilah kelakuan anggota Komisi 3. Menurut kalian karena pembagian gak rata atau gimana itu? Dan kalau sudah subscribe, sudah komentar yang baik, kalian like and share. Supaya apa? Insya Allah jadi jariah kalau ini manfaat. Gue Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Pak, ngopi. Begini amat ya Komisi 3 ya. Aduh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.